ya gue melihat kenyamanan lu punya experience nonton ke sana di Gor Tegal Selatan. Habis itu lu nggak berpikir untuk balik lagi. Kenapa? Karena kenyamanan untuk nonton pun nggak enak di tribun. Gue saat jadi komentator bahkan juga coba ngomong dari dua sisi. Gimana juga banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang memang patut dipertanyakan. Bahkan dibantu dengan video support system. Masih kontroversi juga. Sebenarnya pada saat pengambilan keputusan di video support system, gue nganggap 95% benar kok. Liga Futsal Profesional sudah kembali dan begitu pun dengan Futsal Talk yang kembali setelah absen 1 minggu. Bersama gue Reza Prayita dan juga Coach Doni Zola yang kemarin hari Minggu luar biasa. 5 pertandingan berturut-turut, gimana Coach perasaannya? Non-stop. Tapi sore udah balik nih? Balik, udah balik. Gue siulin. Balik. Itu mau merpati. Ya suara kan harus tetap ada ya, karena mau pemilu. Bener sih. Iya. Kalau enggak nanti bukan masalah nyoblosnya, diskonannya. Ini ya. Tapi Coach, ini kan Liga Futsal Profesional sudah kembali. Yes. Pekan pertama dilangsungkan di Gor Tegal Selatan. Dan kemudian walaupun baru ada 1 pekan ya, ini banyak banget talking point yang bakal kita bahas hari ini. Karena dari kontroversi sampai kontroversi ada semua kemarin. Ya, kita memang menunggu kontroversi. Emang nyari itunya? Iya, biar ada hubungan. Jadi mungkin kita harus ngasih tahu dulu ya, kemarin Liga Futsal Profesional dilangsungkan untuk tahun 2023-2024 dilangsungkan lebih awal dibandingkan sebelumnya ya, karena biasanya mulainya di bulan Desember, sekarang November udah mulai karena nanti ada jeda pemilu, jeda puasa, jeda Lebaran, Piala Asia jeda. Kita jedain aja. Rencananya jeda. Tapi ada IMAK kan? Nggak tahu lah, nanti lihat aja. Tapi yang pasti kemarin di pekan pertama di Tegal Selatan, tuan rumahnya ini sebenarnya adalah Black Steel. Ya agak aneh ya. Agak aneh karena Black Steel kan kita tahu asalnya Manokwari. Dekatnya sama Jogja. Dekatnya sama Jogja. Kenapa ke Tegal Selatan gitu jadi tuan rumah? Jangan-jangan Black Steel itu T-nya Tegal. Tapi ini menarik ya, karena Tegal ini kan menjadi tuan rumah bukan hanya pekan pertama, tapi di putaran pertamanya 3 kali jadi tuan rumah. Di putaran kedua 6 kali. Artinya total sepanjang musim ini 9 kali Gor Tegal Selatan menjadi tuan rumah baik di Liga Futsal Profesional ataupun Liga Futsal Wanita Profesional. Tapi kemarin di pekan pertama, Coach, kalau kita lihat ini gornya sepi. Nah ini menurut lu kenapa? Apakah memang karena ancer-ancernya ini kurang, promosinya kurang atau apa? Ya ini ya kadang banyak faktor sebetulnya. Faktor pertama adalah kalau menurut gua hegemoni futsal untuk ditonton lagi setelah gagal ke AFC kemarin memang agak sedikit mempengaruhi netizen untuk nonton. Itu gua bisa lihat itu. Tapi pemilihan kota Tegal yang merupakan second city ya, bukan kota utama, bukan ibu kota juga. Ini juga membuat para penonton yang mau hadir ke lapangan langsung, terutama mereka-mereka yang dari luar Tegal, itu ya terkendala. Contoh di Tegal itu nggak ada stasiun, maksudnya bukan nggak ada stasiun ya, jauh lah dari bandara atau katakanlah dari transportasi lain. Dan menurut gua jadi agak PR juga, kalaupun dari Jakarta mereka tanggung ya, mau naik kereta atau mau naik mobil, ya lumayan lah, kalau nggak salah perjalanan tuh 4 jam lah kurang lebih. Nah ini yang membuat penonton agak sedikit sepi, padahal ada 2 big match ya. Gue menganggap 2 big match di hari pertama dan hari kedua. Sebenarnya pertandingan yang lain juga ternyata seru banget. Dan sebetulnya gini ya, kalau sebelumnya gue pernah bilang federasi itu ketolong sama timnas, prestasi timnas yang bagus, kemudian dihadapkan dengan situasi timnas tidak lolos AFC. Nah Liga Futsal Indonesia pun sebenarnya ketolong sama peserta-peserta yang luar biasa ya. Setidaknya gue mencatat bahwa 4-5 tim punya peluang untuk jadi juara musim ini. Kalau lihat dari pertandingan kemarin. Jadi betul lebih seru sebenarnya. Sebenarnya lebih seru, jujur lebih seru. Bahkan tim yang kemungkinan di papan bawah pun menurut gue walaupun ada Casuarina, Papua dan satu lagi Kinantan yang agak sedikit terlambat, bukan agak sedikit sih, itu terlambat parah lah ya, karena 2 minggu sebelum kick off. Bahkan pendaftaran juga mepet-mepet ya. Bahkan ada pemain yang belum bisa dimainkan di hari pertama. Itu yang menurut gua mereka masih tetap punya peluang karena kompetisi masih sangat panjang. Ya tapi balik lagi kita bahas Tegal nih Coach. Awalnya kemudian kan Tegal emang sempat menjadi tuan rumah di tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan sekarang situasinya berbeda karena
Tegal justru menjadi kota yang paling banyak menjadi tuan rumah Liga Futsal Profesional. Iya, betul. Kemudian kalau kita tahu kan sebenarnya tidak ada tim yang berasal dari benar-benar Tegal gitu kan. Kemudian juga kalau kita bahas aksesnya tidak terlalu mudah. Kemudian apakah karena terlalu sering ini juga Coach akhirnya jadi gumuh gitu. Maksudnya supporter nih pas nonton pekan pertama gue datang pekan kedua datang pas udah yang ke-6 kali, ke-7 kali itu pada akhirnya kan agak bosan juga gitu. Padahal kalau kita tahu pemilihan kota ini kan banyak pertimbangannya. Akhirnya memilih kota kadang juga memilih kota-kota ya walaupun dia juga nama tuan rumah ya, tapi memilih kota-kota yang kemudian mungkin ini dia cuma 1 tahun sekali nih kesini nih. Jadi ada perasaan kemudian gue harus datang nih di pekan ini untuk kemudian nggak nyanyain tahun ini karena tahun depan belum tentu bisa datang lagi ke sini gitu kan. Kan ada hal-hal yang kayak gitu. Cuman kan karena sekarang setahun bisa sampai 9 kali, apakah ini yang kemudian membuat animonya jadi terlalu rendah kemarin? Iya, itu pasti ya. Jadi kayak nggak spesial aja. Jadi apalagi tidak ada kota-kota kayak Yogyakarta juga udah hilang ya dari daftar tuan rumah. Ya gue melihat kenyamanan. Lo punya experience nonton ke sana di Gor Tegal Selatan. Habis itu lo nggak berpikir untuk balik lagi. Kenapa? Karena kenyamanan untuk nonton pun nggak enak di tribun. Di tribun itu, gue pernah ke sana ya 2 kali kalau nggak salah gue ke sana. Itu gue ngelihat kalau nonton itu lo mau nggak mau harus tepat di bibir iniannya. Railingnya. Jadi kalau misalnya yang di belakang itu agak sedikit nggak kelihatan. Oh, view-nya ya, garisnya nggak kelihatan ya? Kayak nonton orang mancing, gini aja ke bawah gitu. Kayak nonton di empang gitu. Apalagi dengan karpet yang warna hijau gitu kan. Terang sekali ya? Iya, terang. Gue takutnya nanti disalahgunakan ke arah pasangan capres tertentu kan. tapi apa itu biar jadi green screen masukin sponsor gampang kali Coach? Iya, nggak ada juga sponsor. Jadi kalau gue lebih melihat sebetulnya gini ya, Tegal itu lebih murah. Udah itu aja. Kota-kota lain. Iya, artinya sewa gornya, terus juga mungkin dari segi pengamanan juga, apalagi juga mau pemilu. Biasanya kan kota-kota besar pasti secara pengamanan pasti akan secara perizinan akan sulit keluarnya gitu. Dan menurut gue ya pilihan Tegal itu win solution untuk si penyelenggara tapi bad solution untuk kompetisi itu sendiri. Karena pada akhirnya kalau kita lihat bahkan pekan pertama yang harusnya paling meriah ya. Dengan total 10 pertandingan karena kan biasanya cuma 8 pertandingan kan satu pekan ini. 10 pertandingan ternyata juga nggak terlalu ramai. 5 pertandingan per hari, rahang gua hampir pindah ke ginjal. Ya itu kontroversi di luarnya. Tapi di dalam pun banyak kontroversi kemarin Coach. Tapi yang paling mencuri perhatian sebenarnya adalah wasit ya. Kalau misalnya hanya menguntungkan satu tim itu kan dianggap untuk menjuarakan satu tim gitu kan. Kalau kayak di Italia lah gitu di Serie A. Kalau di Serie A dulu kan. Dulu ya. Dulu. Kalau sekarang ya sama wasitnya juga nguntunginnya nggak tentu. Tapi kalau di Liga Futsal Profesional nih kan kita lihat kemarin misalnya ada big match. Dua-duanya merasa dirugikan. Nah ini apakah memang yang salah adalah sistemnya atau ternyata sumber daya manusianya Coach? Ya dari tahun ke tahun sebetulnya ini masalah ya. Artinya gini, gue saat jadi komentator bahkan juga coba ngomong dari 2 sisi. Gimana juga banyak sekali keputusan-keputusan wasit yang memang patut dipertanyakan. Bahkan dibantu dengan video support system. Masih kontroversi juga. Sebenarnya pada saat pengambilan keputusan di video support system, gue nganggap 95% benar kok. Yang masalah penalti segala macam itu, yang tidak penalti itu oke sih. Tapi gue menganggap bahwa memang wajar lo memposisikan diri sebagai peserta di mana keputusan-keputusan wasit membuat semuanya banyak terhenti gitu. Nah ini bahkan gue mencatat ya kalau bicara waktu kotor pertandingan antara Kancil dengan BTS di hari kedua itu hampir 3 jam. Jadi 2,5 jam lebih. Sama protes ya. Sama protes gitu sama dari pertama kick off sampai terakhir sampai ada ngelap-ngelap lapangan pokoknya itu udah lengkap dah tuh. Itu belum di-syuting sama yang parkiran tuh sebetulnya. Tapi gue melihatnya memang yang gue sayangkan adalah terkait dengan wasit ini selalu berulang-ulang tiap tahun. Situasinya itu pengambilan keputusannya bisa lebih dari 2 menit. Itu mengganggu loh, Jak. Kalau menurut gue mengganggu. Gue sempat ngomong kalau nggak salah di komentator, gue bilang, wah sangat terlalu lama, gue bilang gitu pengambilan keputusan. Karena berarti itu dianggap oleh orang-orang sekitarnya itu ragu. Bahkan gue nggak tahu ya, kok boleh sih pemain ada di belakangnya gitu. Iya benar, itu ada intervensi ya. Iya, jadi kayak nobar. Maksud gue ini kan video support system. Iya benar, harusnya kenapa jadi kayak nobar gitu. Steril. Gue takut tiba-tiba ada yang jual kacang, gitu kan, jual air, mineral, gitu kan segala macam. Maksud gue udah video support system itu lo benar-benar ruang yang private untuk si wasit satu atau 2 wasit. Ya hanya 2 orang itu dua orang itu dan untuk berdiskusi gitu aja.
nggak perlu sebetulnya sampai kemarin gue nonton di JIS aja pada saat video video VAR itu nggak ditongolin di layarnya. Di Megatron. Iya, nggak di Megatron. Di Videotron nggak ada. Bukan ya. Megatron ini ya, lupa gue. Di Videotron itu nggak ditongolin. Gue juga mungkin memang seperti ini gitu loh. Dan gue menganggap bahwa seharusnya emang jangan sampai nanti pemain sama pelatih punya interpretasi yang berbeda gitu loh terkait dengan keputusan tersebut. Tapi menurut lu keputusan yang paling kontroversial kemarin ada apa? Ya sebetulnya kayak hal-hal kecil misalnya benturan, kartu kuning yang terjadi keributan, siapa yang memulai, siapa yang terprovokasi segala macam. Ya itu sih sebetulnya sih bukan hal-hal yang gede, kan hal yang gede cuma satu ya pada saat situasi. Menurut gue salah satu yang menarik sebenarnya yang Kinantan babak pertama lawan BTS, coach. Hari Sabtu yang ada benturan antara Habibie sama salah satu pemain Kinantan yang pas banget di ujung babak pertama. Iya yang itu. Video support itu kan kalau dari video support kelihatan ada kontak. Ada kontak tangannya Habibie. Iya, tapi pada akhirnya dengkul ya. Tangannya nyentuh dengkul. Iya, tapi pokoknya kakinya ada kontak. Walaupun bolanya nggak ke arah gawang ya, tapi kemudian ternyata nggak penalti tuh. Nggak penalti. Ya itu emang agak sedikit patut dipertanyakan sih kalau menurut gua. Cuma memang kayak sayangnya gini ya. Ini gue pengalaman ya. Kalau kita nggak terlalu speak up di lapangan, kita nggak terlalu banyak memberikan tekanan kepada wasit, kadang-kadang kita juga digampangin. Ini pengalaman, gue ingat banget dulu waktu Black Steel masih dipegang sama kembaran gue, Yori. Kembar apanya? Kembar, gue sama-sama pakai sendal jepit waktu itu. Jadi waktu itu gue menganggap bahwasanya pas di sepanjang perjalanan Black Steel, Yori itu jarang banget protes. Sedangkan yang protes tuh para pemainnya segala macam. Terus gue ngomong sama Anca kalau nggak salah di satu kesempatan gue ketemu. Waktu mereka kalah tuh sebenarnya Yori itu kurang banyak protes. Jadi banyak sekali keputusan wasit yang Tapi kalau misalnya ada kemudian hal yang diamini seperti itu, coach, apakah ini kan juga nggak sehat? Pada akhirnya semua pelatih akhirnya protes semua. Bener. Sekarang banyak yang protes. Itu protes menurut lu apakah karena akhirnya jadi tradisi atau memang wasitnya berarti? Nah, kredibilitas wasitnya. Berarti wasitnya harus lebih tegas lagi menurut lo? Bukan cuma lebih tegas lagi sih. Dan lebih secara kualitas pasti harus ditingkatin. Tapi apakah wasitnya emang harus lebih tegas lagi? Iya. Menurut gue, mending kalau ada momentum-momentum apapun segala macam, kalau emang lu mau ngasih kartu langsung aja tak gitu aja. Karena semakin banyak hal seperti itu, lu berani untuk setidaknya sesuai dengan rules ya segala macam, ya setidaknya inilah membuat mereka berpikir bahwa mereka nggak ada celah untuk melakukan kayak protes yang berlebihan. Jadi contoh ini aja lah Arteta kemarin ya kan sekarang kan lagi dihukum nih. Benar. Sama ibunya. Ya. Enggak. Pulang lewat maghrib. Kan lagi dihukum kan karena dari FA-nya kan. Karena protes berlebihan. Kemungkinan juga Pochettino juga yang terakhir lawan City gitu kan segala macam. Jadi jangan ada pembiaran kemudian. Jadi karena ada pembiaran jadi hal yang normal. Tapi kualitasnya juga harus bagus. Ya itu pasti sih. Iya, jangan lu mentang-mentang lu punya kartu kuning, kartu merah untuk menghukum, tapi lu seenaknya. Ibaratnya kan liga futsal kita perlahan naik kelas lah dengan klub-klub yang lebih bagus. Jadi bukan liganya tapi klubnya nih yang lebih bagus. Nah wasitnya juga memang tugasnya sekarang lebih besar. Kita harus akui itu bukan hanya punya ketegasan tapi komunikasi juga harus bisa lancar, termasuk dengan pelatih asing, pemain asing. Menurut gua salah satu hal yang membuat pelatih asing sering banget dia protes dengan keras karena dia tuh nggak ngerti apa yang kemudian dikasih tahu oleh wasit. Penjelasannya dia nggak memuaskan, pada akhirnya dia terus ngasih hal yang akhirnya dia terus neken wasit karena dia juga nggak puas. Iya, nggak puas sampai iya nih ini pelanggaran, iya ini kartu merah gitu kan. Dan memang ini hal yang rasanya harus segera dibenahi karena ini kan baru pekan pertama, coach. Betul. Dan pekan masih sangat panjang dan bukan hanya wasit yang harus dibenahi tapi juga ini terulang lagi sih, coach. Sangat disayangkan pemain di lapangan. Bukan dikurangi tapi harus dihentikan sih. Jadi tindakan-tindakan yang bisa saja kemudian mengakhiri karir pemain lawan. Karena di pekan pertama kemarin ada satu yang benar-benar kemudian jadi naik banget, yaitu tindakan dari Ade Hendrawan kepada Iqbal, di mana dia ngangkat kaki setinggi perut ya, setinggi paha. Itu kan kenanya di situ, tapi diangkatnya lebih dari itu kan. Tergantung tingginya itu orang berapa sih. Iya sih benar. Tapi itu tinggi banget gitu. Kalau LeBron James betak kaki. Kalau main volley sih nggak apa-apa ya, lepas tinggi dada nggak apa-apa kalau main volley. Tapi kan ini main futsal, coach. Dan pada akhirnya benturan itu di up. Ini lagi-lagi hal yang kemudian udah sering banget terjadi sebelumnya. Dan kemudian terus terjadi sampai liga musim ini. Ya, kesalahan Ade Hendrawan sebenarnya mengangkat kaki terlalu tinggi. Dan itu membuat menjadi rame sekarang di sosial media.
Tapi ada mungkin ada sedikit perbedaan. Gue juga nggak menganggap ini hal yang apa ya, wajar. yang wajar. Gue ngeliat reaksinya Ade Hendrawan setelah melakukan itu. Artinya dia memang sengaja itu. Kalau ngeliat dari maksudnya kan lu udah ngeliat itu posisinya bola lebih dekat sama Iqbal. Dia tahu betul bola itu bisa dibilang 60-40 untuk Iqbal. Tapi memang bola itu belum nyampe ke Iqbal, cuma dia ngangkat kaki sangat tinggi dan berakibat kakinya itu terkena hampir dengkul ya. Tapi kenanya di paha nah, kena di paha. Tapi untung Iqbal tuh dengan posisi narik kakinya dia. Iqbal tuh tahu dan untungnya seperti itu. Dan reaksi keras dari benchnya Bintang Timur, bahkan Diego Rios juga sampai bereaksi keras. Gestur tubuh Ade Hendrawan itu langsung kayak orang ngerasa bersalah kalau lo perhatiin. Bukannya ngerasa nggak melakukan apapun. Itu satu. Kedua, reaksi Iqbal. Karena Iqbal habis itu bangun. Ngerti nggak lo? Ya karena impactnya emang dia kurangin ya. Iya, dia yang mengurangi Iqbal. Karena kalau Iqbal masuk, selesai bisa Iqbal. Karena itu pasti parah banget. Karena kan bolanya kan bisa dibilang Ade Hendrawan melaju dengan kecepatan sangat tinggi dengan posisi kaki yang seperti ini gitu. Artinya ngangkat terlalu tinggi dan itu sangat bisa. Mungkin yang kemudian pada saat pertandingan tidak terlalu ramai tapi ramai setelah 2 hari selanjutnya di sosial media. Itu menurut gua wasit pun nggak ngasih kartu ya. Itu karena reaksi Iqbalnya masih abis itu bangun. Sepersekian detik Iqbal tetap bangun tapi yang protes itu emang dari tapi bench. Ini juga menurut gua hal yang akhirnya dibiarkan sih Coach. Maksudnya itu oleh wasit ya. Maksudnya nggak semuanya orang kalau tetap diri nggak pelanggaran. Itu gue nggak bilang itu. Gue ada beberapa momen tuh kayak ini harus pelanggaran nih. Tapi karena kemudian pemainnya bisa bangun lagi, akhirnya nggak jadi pelanggaran. Jadi wasit menganggap bahwa itu bukan benturan yang berarti. Padahal sebetulnya bukan benturannya, tapi pada saat gerakan sebelum menuju benturan itu yang membahayakan. Kalau Iqbal saat itu nggak melihat datangnya Ade Hendrawan, menurut gue itu pasti sangat-sangat fatal buat seorang Iqbal. Dan gue menganggap bahwa wajar reaksi dari bench pemain, apalagi setelah tidak ada kartu juga, tidak ada hukuman berarti. Cuman kan akhirnya yang diterima Ade Hendrawan kan hukuman sosial aja di sosial media sekarang. Tapi harusnya ada hukuman tambahan Coach menurut lo? Nah ini nih yang gue kadang-kadang suka mikir, Komdis itu ada nggak sih? Ada nggak tapi Coach? Ada daftarnya. Ya emang ada kan daftarnya. Cuma maksud gue gini, di beberapa kota waktu gue masih aktif untuk ke GOR, itu ada yang datang 1-2 ada perwakilan walaupun nggak pakai baju Satgas Komdis atau apapun itu, tapi poinnya adalah ada. Hanya permasalahan terbesarnya kita tuh nggak pernah tahu gitu, maksudnya kinerjanya seperti apa. Misalnya kalau ada kejadian berapa lama buat keluar itu keputusan dia, gitu betul. kan. Betul, tiba-tiba nggak tahu ada denda aja kan misalnya gitu atau ada hukuman aja walaupun kita nggak tahu. Karena kembali lagi sih kalau menurut gua hal-hal kayak gitu tuh harusnya emang bisa dibuka dengan baik supaya apa? Informasi yang didapatkan tuh nggak simpang siur. Permasalahan operator kompetisi juga kan seperti itu. Artinya sunyi senyap tiba-tiba ada kabar tanpa ada proses gitu. Seperti itu. Itu sih yang menjadi. Tapi gue setuju ya. Ini gue mengatakan tadi bukan menganggap itu sebuah pembiaran, tapi menurut gue dari segi si Ade Hendrawannya juga ada gestur di mana dia juga ngerasa bersalah walaupun kan bukan dia, Pak kartu kuning Pak saya salah kan nggak mungkin juga kayak gitu. Bisa sih ada pemain yang ya kartu kasih gue kartu segala macam seperti itu. Tapi memang gue lihat Ade Hendrawan dari musim lalu ya main di Giga ya gue lihat dan apa ya ini mungkin kayak gimana sih kayak lu excited. Benar. Pertandingan besar gitu buat dia menghadapi BTS. Apalagi Kinantan pasti juga dikontak juga baru 1 minggu kali gitu kan. Dan dia mungkin ya itu tadi dia merasa dan setelah situasinya saat itu pertandingan pun BTS nggak mudah untuk menang 4-1 itu. Masih tipis lah. Masih bukan tipis dari 4-1-nya ya. Tapi Kinantan ngelawan saat itu dan gue sih menganggap bahwa ini pelajaran buat Ade Hendrawan dan pemain-pemain lain bahwasanya ya lu sekarang tuh nggak aman lah kalau lu bersikap apapun. Dan maksudnya kalaupun ada hukuman setelah pertandingan pun jadi kan semua pemain tahu gitu ya. Walaupun kalaupun dia lepas dari wasit, ada yang lain kemudian bisa menghukum dia itu komite disiplin yang memang itu juga strukturnya kan nggak banyak yang tahu kan. Harusnya kan memang ada komite disiplin yang ngasih hukuman, kalau misalnya nggak puas ada komite banding gitu-gitu kan. Tapi ya itu nggak banyak yang tahu lah dan pada akhirnya memang kita harapkan bisa lebih terstruktur ke depannya dan memang kontroversi seperti yang kita bahas di awal ini terus terjadi, Coach. Bahkan sampai Hector Suto yang sudah tidak melatih di Indonesia juga ikut komen kemarin ya. Dia bilang gabut kali dia.
Dia bilang lapangan, kemudian wasit dan juga kompetisi tidak bisa memberikan nilai agar penonton datang ke lapangan. Padahal kalau kata Hector Suto ya, ini bukan kata gua, kata Hector Suto yang udah juara 2 kali di Liga Futsal Profesional, dia bilang tim, klub, sama sih, tim, pemain, pelatih, semuanya nih udah upgrade. Udah upgrade. Bukan banget. hanya Bintang Timur Surabaya, tapi banyak banget tim yang menurut gue sekarang tuh ya udah lebih bagus dibandingkan 6 tahun lalu. Ada Unggul, ada kemudian Pendekar United, ada Cosmo, ada Black Steel, ada Kancil. Jadi ini sebenarnya udah settle banget nih coach di klub-klubnya, tapi pada akhirnya kok terus seperti ini gitu. Iya, sebetulnya ini kan yang selalu gue suarakan. Artinya gue kan orang yang dari dulu pun melihat bahwasanya permasalahan futsal kita ini cuma bagus di atasnya aja gitu, bagus yang terlihatnya segala macam, tapi dalam kondisi manajerialnya, manajemen baik itu kompetisi sampai akhirnya ke timnas segala macam pun akhirnya kan udah kelihatan banyak celahnya gitu. Setelah orang gini ya, orang di tahun pertama tahun kedua mungkin nggak bisa banyak menilai karena dari sebelumnya yang tidak di TV kemudian ada di TV dan live streaming itu sesuatu yang bagus gitu. Tapi kesininya kita kan butuh untuk progres yang lebih baik lagi. Nah sayangnya nggak sejalan nih, peserta udah jor-joran, bahkan gue menganggap bahwa ada sekitar 4-5 klub menurut gue untuk musim ini kalau ngeliat dari pemain, pelatih segala macam, gue yakin pengeluaran itu bisa di atas 5M sampai 10M. Dan itu artinya kan mereka willing mau untuk mengeluarkan pengeluaran sebesar itu. Artinya mereka ingin berproses di liga dengan sangat baik, tapi sayang yaitu wadahnya, liganya, kompetisinya tidak dikemas dengan baik. Gue setuju apa yang Hector Suto bilang bahwasanya kalau lo mau mendatangkan penonton ke lapangan, lo harus bikin juga nyaman segala macamnya. Atau yang mau nonton, let's say, ya pertama tadi kita udah bahas soal pemilihan si venue juga. Mudah nggak akses ke sana? Lo kalau misalnya mau datengin mereka ke satu tempat, obstacle-nya apa nih, halangannya apa aja nih? Dan maksudnya gini loh, banyak opsi gitu kan, bisa milih opsi kayak yang kayak Jogja. Orang ke sana bisa sekalian jalan-jalan, makan-makan, atau sekalian nyari kota yang mungkin aksesnya nggak semudah itu, tapi penontonnya benar-benar membludak kayak Pontianak misalnya gitu kan. Pontianak ya udah pastilah itu mereka pasti bakal rame. Gue malah menganggap kayak Purwokerto masih lebih baik. Kalau hitungannya kota yang bisa diakses dengan dari jarak dari stasiun keretanya ke ini, dan makanan juga murah-murah. Mereka juga punya pariwisata. Iya, bukan berarti gue menganggap bahwa Tegal nggak bagus ya. Tapi kan kalau Tegal kan di Jakarta juga banyak kan. Warung, Karisma, Tegal, terus Bahari. Ada franchise-nya loh itu. Ada. Tapi 100 juta paling murah. 300. Udah 300 sekarang? 200 nggak pakai bangku. Ini kenapa jadi bahas ini sih? Bisnis. Tapi gue menganggap ya itu lah. Artinya apa yang Hector Suto bilang ya betul banget. Dia kan udah berpengalaman, udah 2 tahun. Gue merasakan dari era zaman BFN seperti apa futsal dikemasnya seadanya. Lalu di era FFI udah sangat bagus di awal. Tapi kesininya kok gitu-gitu aja, nggak ada penambahan, bahkan kualitasnya gue ngerasa berkurang. Dari jumlah hadiah yang 500 juta di awal aja, sekarang cuma 250 juta, kan? Dan gue nggak tahu yang terakhir berapa, gue nggak tahu. Tapi yang jelas penurunan lah waktu itu. Dan ini yang gue sangat sayangkan gitu. Di saat gimana sih? Gue takutnya apa? Tuh pemilik klub kapok. Kan udah ada beberapa yang kapok. Untuk nggak mau lagi spend money di futsal untuk mengikuti kompetisi, dan jangan sampai nih pemilik-pemilik klub yang sekarang justru jadi kapok seperti itu. Jadi memang kita berharap bisa ada perbaikan, karena Ricardinho udah ngomong, Hector Suto udah ngomong. Ini bahkan Donzel juga udah ngomong, tapi Donzel bukan orang luar. Iya benar. Harus orang, tapi pirang sih. Pirang. Nunggu Citayam merdeka gue orang luar. Ya maksudnya ini kan udah orang-orang yang terbaik lah di bidangnya udah ngomong gitu kan. Pemain terbaik di dunia bahkan udah ngomong. Ya kalau mereka nggak digubris siapa lagi gitu yang harus ngomong kan, pada akhirnya itu yang dikhawatirkan. Tapi kita beralih lah ke hal yang kemudian lebih positif mungkin coach, yaitu persaingan di gelar juara. Karena kalau kita lihat turnamen turnamen sih liga ini. Liga, kompetisi di tahun ini banyak banget klub yang kemudian cukup matang persiapannya. Dan kemudian kalau kita lihat di pekan-pekan awal ini sudah mulai terlihat nih hasil dari training center jangka panjang, hasil dari perekrutan pemain asing. Tapi kalau kita ingin memilih gitu coach, menurut tuh siapa saja, mungkin 3 klub yang akan bersaing di gelar juara musim ini.
Ya, juara bertahan BTS tetap yang teratas. Materi 80% masih sama, materi pemain. Pelatih juga tetap punya kualitas. Gregorius pernah ngelatih Levante kalau nggak salah di Liga Spanyol. Lalu ada Kancil yang progres setiap tahun selalu baik. Dari tahun pertama salah pilih pemain asing. Iya benar. Iya, gue pernah ngomong sama ownernya, lu salah pilih pemain asing. Tahun kedua Daniel Alves dan Gava masuk sampai jadi runner up di pertandingan terakhir. Lalu Gava pindah ke rival, dapat Felipe luar biasa. Yeah. Felipe ini nyalinya gede juga. Gue curiga dia asal mana sih? Tasik. Enggak kan? Tasik mah Army ya. Nyalinya gede juga. Enggak asal mana sih Felipe? Asal Brazil kan? Brazil apa Portugal? Brazil lah. Brazil ya. Gue curiga tuh anak STM dulu di Brazil. Nyalinya gede banget di bench lawan. Di bench lawan saat duel sama Iqbal gitu kan. Dia berani banget dan butuh. Dan ini musim pertamanya dia ya. Yeah. Di Liga Indonesia itu menurut gue sangat luar biasa. Oh, dari Azerbaijan. Tapi lahirnya Brazil. Iya, lahirnya Brazil. Ya bebas lah mau lahir di mana. Yang penting bayar. Oh, lu gitu jadinya Coach? Jadi lu nggak suka kalau ada ini? Biar rame lagi. Biar ramein kayak gitu. Tapi gue menganggap bahwasanya gue beri kredit poin ya buat talent scoutingnya siapapun yang membawa Felipe ke Kancil. Menurut gue ini something. Walaupun baru satu pertandingan, gue menganggap bahwa ini pertandingan besar ya. Yeah. 2 pertandingan ya dia mainnya, tapi satu pertandingan di pertandingan besar itu dia menunjukkan bahwa dia punya kualitas. Kancil, BTS tadi udah. Nah ini yang menarik sebetulnya Black Steel, gue menganggap keputusannya membeli pemain U20 kiper asal Brazil. Ini gue bingung nih, anak nih kayak bukan U20 gitu. Ketenangannya ya. Iya bener. Ketenangannya. Lalu yang kiper ya? Iya, kiper tenang bang. Nggak tahu tenang karena emang nggak bisa ngomong bahasa Inggris atau apapun. Tapi gue suka banget. Jujur aja gue suka banget. Iya. Karena wajar lah ya lu. 18 tahun udah ngerantau ke Indonesia. Gue 18 tahun aja nyusahin orang tua ya kan. Dia udah nyari duit ke sini. Dan gue salut aja sih dengan kemampuan ini anak. Sedangkan ada 2 kiper senior, ada Bram dan juga ada Dimas di Black Steel dan dia tetap bisa jadi pilihan utama. Artinya emang ini anak punya kualitas. Si Mateus itu namanya. Ada dua-duanya Mateus sih. Dua-duanya Mateus, nggak tahu yang satu Mateus A, Mateus B kali gue nggak tahu, kayak kontrakan ya kan. Biasanya gitu kalau alamat kalau yang nomornya sama kan A sama B kan. Nah gue ngerti Mateus ini sangat oke. Comeback Evan juga ya 2 gol walaupun tetap ya Evan tanpa emosi tuh kayaknya sesuatu yang nggak mungkin bisa dipisahkan. Ada beberapa momentum dia juga clash sama pemain asingnya Cosmo ya. Siapa? Mostaba ya. Dia main pertama lawan siapa sih? Oh, lawan Pendekar, sorry, kok Mostaba. Jadi ada clash dengan pemain asingnya Pendekar itu dari Iran. Gue lupa siapa namanya. Tapi gue yakin dia tahu siapa gue. Aduh. Belagunya. Abis nonton roll on gue. Orang kan udah diketek gue ditelan. Dan gue menganggap ya itu emang karakternya Evan. Ya semoga tidak merugikan ya. Karena dengan segala macam atribut yang Evan miliki, kemampuan yang bagus, tapi memang selalu ada celah dari setiap pemainnya. Evan salah satunya adalah celahnya adalah di emosinya yang mungkin kadang-kadang suka lepas. Ya itu gue menganggap bahwa BTS, Black Steel dan Kancil, Favage baru satu pertandingan. Gue masih ngelihat faktor individu yang bermain di sana, bukan sistem. Kalau Cosmo, yang sekarang ada di puncak klasemen dengan 6 poin? Cosmo itu pertandingan pertama itu lawan Halus, lalu kedua itu lawan Unggul. Sebenarnya dua tim yang dikalahkan juga cukup bagus ya, tapi lawan Unggul juga ya. Kedalaman skuadnya juga cukup oke, tapi gue melihatnya sebetulnya Cosmo ini bisa satu level dengan Favage sih. Jadi kayak gue kalau ada tier 3. Ya, yang pertama berarti BTS, Kancil, Black Steel, Cosmo dan si Favage ini yang bisa mengganggu ketiganya. Gue tinggal menunggu mereka terlibat di pertandingan besar aja sih. Unggul coach. Oscar kemarin main bagus. Oscar Fernandez bagus banget. Mukanya kayak Rico Zulkarnain gue bilang. Cuman kurang gemuk doang. Beneran. Mirip banget rahang-rahangnya. Gue curiga pengamat rahang nih Lukas sekarang. Gue curiga orang Batak juga itu. Oscar Zulkarnain. Enggak dong. Lawalata.
Dan gue menganggap bahwa Oscar sangat luar biasa, syutingnya keras, kanan kirinya oke. Tapi gue ngeliat kayak ada persaingan sama Teran. Kayaknya dia ngalah. Beberapa momentum kayak Teran itu terlalu cuek orangnya sih. Yo, tapi gue yakin kan iya, mahal ini. Apa lo mau ngomong Pak Sule? Jadi gue menganggap bahwa ada apa ya, ada kayak Teran mau tetap di atas kelihatan. Karena dia yang bawa kali kan. Itu dia, gue yang bawa jangan jago lah. Ntar yang diperpanjang lu kan. Kerap terjadi di kota-kota besar. Tapi gue menganggap bahwa memang Oscar ini bisa apa ya, dengan debutnya dia 2 gol apa 3 gol? 2 gol di hari pertama. Di hari pertama, dan hari kedua tuh 1 gol kalau nggak salah. Iya, 1 gol. Dan gue menganggap bahwa nggak gampang loh lu beradaptasi dengan langsung ngeklik seperti itu. Tapi memang debut para pelatih yang baru, pelatih asing ini baru semua ya? Iya benar. Baru semua dari Favage, Pendekar. Kalau gue ngobrol sama salah satu orang lah ya, yang emang deket juga sama si pelatih asal Thailand ini, dia merasa ini belum kemampuan terbaiknya si pelatih karena pemain belum bisa menjalankan instruksi pelatih di Favage. Memang Favage individunya bagus-bagus banget. Iya. Tapi itu tadi secara tim, main as a team yang gue masih pertanyakan sih. Apakah nanti bisa tune in terus menerus bermain bagus gitu. Ya, jadi kurang lebih. Berarti lu itu ya coach ya, 3-nya atas BTS, Black Steel, sama Kancil. Iya, ada ini juga kan pemain-pemain U20 yang mencuri perhatian. Iya benar. Ada Itbar Giga Kasorina ya? Kasorina itu tinggi banget. Kayak siapa yang pemain Portugal? Zekite apa? Iya. Iya, Zekite. Itu tinggi banget, kakinya juga lentur banget kayak Kanu lah. Kalau di Arsenal dulu Kanu. Referensinya jadi kelihatan gini. Referensinya kelihatan gini, ya. maksud gue. Dengerin gue mengakomodir para orang-orang tua juga. Dia nggak tahu Zekite siapa, gue bilang Kanu udah gue kasih. Ya jadi tenang aja yang tua-tua aman. Gue ngeliatnya itu. Tapi rambutnya lucu, poninya gitu dan oke. Kenapa? Ini hari ini aneh loh. Kenapa? Rahang dikomentarin tadi, ya kan? Sekarang poni dikomentarin. Enggak, sebentar lagi Ivan Gunawan gantiin, karena nanti dress code-nya. Tapi Itbar bagus, terus kiper U20-nya halus. Ya. Gua kaget sih karena di bench itu ada Nasrul. Benar. Kalau nggak salah di line up itu yang gue dapat saat jadi komentator pun Nasrul jadi ini. Jadi starting line up. Yeah. Tapi pada saat main justru si Guntur ada beberapa save penting, ada beberapa kesalahan, tapi untuk pemain U20 kiper halus ini sangat potensial buat ke depan. Setidaknya gila loh, pertandingan kedua yang harus mereka menangkan kalau mereka mau dapat 3 poin dari Tegal. Karena kan pertandingan pertama mereka kalah. Yeah. Dan dia menunjukkan bahwa Guntur ini mampu untuk dipercaya hampir full, karena akhirnya si Nasrul masuk juga di 2 menit terakhir setelah halus tuh menang sekitar 3-1. Ya. Biasa kan pemain U20 tuh yang masuk pas sudah unggul jauh, tapi ini malah dia diganti pas sudah unggul jauh ya. Betul, itu dia. Jadi ya gue sangat respect sama pelatih-pelatih yang memberikan kesempatan untuk pemain-pemain U20, nggak cuma masuk disuruh keluar lagi gitu kan. Tapi kalau ngelihat dari pemain-pemain jebolan U20 juga Israr tetap ada, walaupun agak berat nih sekarang Israr nih. Karena menit bermainnya pasti jadi lebih sedikit. Zidane dihalus babak pertama jelek, bukan jelek mainnya. Nggak terlalu terlihat. Karena emang nggak dikasih menit bermain banyak. Baru pada saat masuk selanjutnya bahkan ngasih assist ke Widi di gol keduanya. Ya, jadi memang peraturan U20 juga kita harapkan bukan cuma sebagai formalitas ya. Betul. Jadi pemain masuk keluar, tapi emang pemain U20 ini ketika mereka mendapatkan kesempatan bisa main dengan bagus dan mereka main bukan karena peraturan tapi karena memang kualitas yang mereka miliki gitu. Betul. Itu yang selalu gua bilang ke pemain-pemain U20 yang ada di Jakarta, bahwasanya jangan sampai lu main di Liga Pro cuma karena peraturan U20 yang mengharuskan lu main. Benar. Tapi juga lu harus bertumbuh seperti itu. Ya tapi itulah dia dinamika di pekan pertama coach. Mungkin ada satu yang kelewat ya. Mau lu bahas dikit ya soal tim medis. Oh iya. Ini yang penting sih. Ini menurut gua paling penting sebenarnya. Agak ngeri. Hari pertama tuh ada kejadian. Rizal Mustafa sama Dipo ya. Dipo. Itu tabrakan. Rizal sempat nggak sadar di lapangan dan kemudian diberangkatin ke rumah sakit ya. Dan sebelum berangkat ke rumah sakit nih, menurut info yang gue dapat ya dari sana, itu sempat ditaruh di ruang gantinya Giga. Cukup lama tuh. Ya sekitar 5-10 menit dan itu belum sadar, dan itu kan bahaya. Iya.
Dan akhirnya diberangkatin ke rumah sakit, terus gua kaget hari kedua main lagi. Dan sempat emosi juga sama tim medis. Sempat ada momentumnya tuh. Dia lagi tiduran, lagi penanganan, kalau nggak salah juga benturan, dia sampai kayak ada gestur yang sama tim medis itu kayak nggak percaya gitu. Dan memang PR besar sih menurut gua, setiap tim masalah medis ini kan sangat penting ya. Iya, menurut gue ini hal yang paling penting sih dari semua yang kita bahas hari ini yang paling penting karena sangkut pautnya soal nyawa. Dua minggu sebelum kita take ini, gue ada kejadian, ada seorang anak, nggak anak juga lah, umur 25 tahun, seorang pemain, main amatirnya meninggal di lapangan. Karena itu tadi, ya dengan pertolongan dia terlambat, terlambat 5-10 menit. Yeah. Dan gue kalau udah ngomongin hal gitu, gue udah nggak enak aja, udah merinding aja gitu. Karena ini kan jangan sampai nggak ada kalau kata BP, nggak ada yang sebanding dengan nyawa, seperti itu. Dan itu tolonglah tim medis yang ada di setiap tim juga diperhatiin. Ya maksud gue ada beberapa tim yang bagus, udah ada visio, udah tim medis yang proper. Terus juga di lapangan, ada dokter tim bahkan di lapangan juga. Di lapangan jangan sampai, ya sorry ya, lu medis sport sama medis yang cuma sekedar ada pakai baju rompi PMI, ya beda gitu. Jangan sampai kualitasnya itu ya ntar tiba-tiba cuma buat ngambil meriksa darah, tensi di samping ya. Iya, atau donor darah kan tiba-tiba salah, ada yang bawa kacang hijau lagi ntar. Ya tapi ini hal yang kemudian menurut gua paling penting sih. Jadi kalau emang mau diperbaikin ya nantilah, mungkin lantai warna hijau mungkin nggak ada gitu kan, yang warna birunya wasit agak susah nih lama. Yang penting tim medis dulu sih, karena tim medis tuh menurut gue hal yang paling krusial karena sering dianggap remeh gitu coach. Banget. Mungkin karena pemain jarang cedera gitu, akhirnya tim medis kan ada beberapa kejadian malah kadang tim medisnya nggak ada di tempatnya gitu, karena mungkin lagi istirahat makan. Ada yang terlambat, kadang-kadang hari pertama tim medisnya belum nyampe. Gue pernah kejadian kayak gitu di liga ya. Iya. Dulu gue bilang, ini kenapa belum mulai, tim medisnya belum datang. Anjir lu. Ya jadi pekan pertama sudah langsung berwarna, dalam arti yang mungkin positif dan juga negatif. Kita harapkan pekan kedua nanti hal-hal yang lebih positif lah. Banyakin positifnya lah, jangan ada kontroversi lagi. Kita juga capek ngobrol mulu di sini kan. Tapi nanti nggak ada omongan ya? Ya ngomongin yang lain. Ngomongin yang positif. Ya positif. Benar, karena Coach Donzol adalah orang yang paling positif. Positif. Waktu COVID gue positif 2 kali. Dan nanti pekan kedua akan berlangsung pada tanggal 25 November dan 26 November. Wah, gue di Bangkok lagi. Sorry ya, nggak bisa jadi komentator dulu. Gua harus ngasih. Iya. Lo aman ya minggu ini ya? Aman nih. Aman. Ya, tenang, ada Reja. Jadi di Gor Tegal Selatan lagi? Oh, masih. Dan tentunya kita akan menyaksikan beberapa game yang seru. Ini bahas satu nggak? Nggak usah dibahas satu-satu sih. Paling yang jadi highlight-nya aja. Oh, itu di hari pertama. Hari pertama ada Favage lawan Pendekar. Yes. Ini kan dua tim yang juga cukup serius sebenarnya buat menjalani liga. Udah ketemu juga kemarin di Futsal Series. Yeah. Dan mungkin ini akan jadi game yang membuat supporter datang di hari pertama, Coach. Ya, karena Pendekar itu salah satu, ya maksudnya gue nggak tahu sih daya tariknya setelah Ricardinho tuh emang agak sedikit menurun. Favage ya selalu punya supporter dengan baju Favage Banua ya. Benar. Dan orang itu aja emang. Tapi emang itu Spartan banget berarti kan. Yeah. Tapi rame kok, mereka meramaikan. Ya gue nggak tahu nanti apakah rame di pagi-pagi ini Sabtu. Karena di Tegal setahu gue Sabtu masih ada yang sekolah. Masih ada yang sekolah. Emang nggak boleh. Tapi kan nggak ada hubungannya. Lo nggak suka sama pendidikan? Suka. Masa orang sekolah diketawain, parah banget. Ki Hajar Dewantara lo. Kok Ki Hajar Dewantara? Belum, wey. Udah geser aja. Ya, langsung yang... Lu tadi ngomong apaan, Favage? Iya, Favage terus. Iya, Favage sama Pendekar gue rasa ya punya nilai jual di pertandingan yang harus ditonton sih. Karena ini pasti bakal seru banget. Mereka, gue nganggap sih Favage ini bisa, bisa menunjukkan lah kalau emang... Statement lah ya? Ya, lu kasih statement lah kalau emang bisa menang dengan skor meyakinkan dengan permainan yang bagus. Ya lo layak untuk jadi favorit juara musim ini. Karena di pekan pertama baru main sekali ya. Kemudian di hari kedua juga ada beberapa pertandingan yang seru. Salah satunya adalah pertandingan antara Favage menghadapi Black Steel. Jadi memang Favage ini jadwalnya cukup sulit. Tapi kalau mereka bisa melewati ini jadi statement kalau mereka jadi salah satu tim yang juga diperhitungkan buat jadi juara, Coach. Iya, saatnya pembuktian lah. Kalau emang secara keseriusan jelas gue yakin mereka tim yang sangat serius mendatangkan pelatih asing, pemain-pemain berkualitas.
Kemenangan 4-1 pun sebenarnya cukup oke, walaupun menurut gue dengan kualitas yang ada harusnya bisa lebih dari sekedar bukan skor ya, secara permainan. Itu lu nyebutin di sebelah terus coach tadi. Apa tuh? Skor. Ya, aduh, habis ini ke sana. Iya. Ya, jadi terima kasih coach buat komentarnya. Siap. Pekan ini semoga pekan depan kita membahas banyak hal yang lebih positif dari Liga Futsal Profesional. Yes. Karena memang kita semua ingin kemajuan futsal Indonesia. Ya, betul. Ada yang ingin disampaikan terakhir, Coach? Ya, yang pasti gue berharap semua stakeholder futsal yang secara konsisten tuh apa ya, karena membuat futsal tetap bergairah, ya gue sangat respect di tengah kita lagi agak down setelah kejadian kita nggak lolos AFC. Jujur itu ngaruh banget, gue lihat para penonton juga. Tapi gue salut dengan mereka-mereka yang masih mau berjuang untuk di Liga Futsal. Semoga musim ini nggak banyak kontroversi lagi, dan kita bisa menikmati secara kualitas kompetisi yang jauh-jauh lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Coach Donzol buat komentarnya. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Lop. Jangan lupa juga buat komen kalau misalnya Anda ingin memberikan komentar tentang Coach Donzol. Terima kasih juga buat yang udah subscribe, udah like video ini juga. Jadi terima kasih. Semoga kita sampai bertemu lagi di episode berikutnya di Futsal Talk bersama gua Coach Donzol. Dan saya Reza Pradita.